Kita ini kan agak sulit untuk mempercayai politisi itu 100% ya. Kalau dikasih skor 1 sampai 10 mungkin kepercayaan pada politisi itu cuma 4 ya. Kenapa 4? Karena seringkali politisi itu berbeda betul apa yang disampaikan dengan realitas politiknya. Hampir semua pejabat publik. Jadi sekalipun visi misi itu setebal sampai ke langit begitu, oke, kita baca sebagai kajian akademik gitu ya. Tapi pada level implementasi kita tidak bisa menutup mata. Mereka-mereka yang sedang menjabat, menang pemilu, menang pileg, menang pilpres, dan menang pilkada, seringkali tidak pernah menjalankan apa yang sudah ada dalam visi misi. Apa yang bisa dibuktikan kepada publik bahwa visi misi yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditagih di tengah jalan. Kalau tidak sesuai dengan... Tahu nggak bahasa sederhananya? Mereka minta dipilih, minta didengar, sudah terpilih nggak mau dengar. Oke, Bang Eriko dijawab dulu. Ya, Kang Asep, mungkin Anda harus jadi ikut caleg. Oh, nggak bisa, nggak berani. Nah, inilah. Jangan dibalik. Nah, jadi artinya, saya takut jadi Mas. Jadi gini, implementasinya jadi bagaimana Mas itu, Bang Eriko, Eriko? dia saya di narasumber, kalau masuk politisi saya di narapidana. Begini, karena memang berbicara sangat mudah. Tidak mungkin seseorang dipilih kalau tidak ada kesukaan kepada seseorang itu. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, kalau mau dikomparasi, jangan mengkomparasi seperti cara-cara ini. Komparasilah Menko Polhukam yang sekarang dengan yang dulu. Nah, kenapa saya sampaikan tadi track recordnya jelas? Ayo saya sampaikan Kang Asep. Di antara 3 pasang ini, menurut Kang Asep, siapa yang paling baik track recordnya? Siapa yang paling bersih? Tadi bilang EKTP, sudah disampaikan bersih. Mas ya tinggal dibuka kan, keterlibatan kan banyak kan, maka sedang dibuka. Karena masing-masing kan ada cacat hukum kan itu. Kan ahli hukum. Enggak, saya mengerti hukum aja. Nah, inilah. Baru apa sudah menghindari. Ini tadi enggak. Bukan hanya ini kan politisi. ada persoalan hukum. Calon dari Anda ada soal hukumnya harus dibuka. Ini soal hukum dibuka. Ini soal hukum harus dibuka. Jadi jangan ada dendam ketika ini menang urusan hukum dibuka, balas dendam. Substansi Kang Asep adalah siapa yang mau balas dendam di sini tidak ada. Tapi benar katakan benar. Jadi jangan mengada-ngada. Kita lihat semua track record. Kalau memang salah, salah. Nah, sekarang ini salah dianggap tidak salah. Baik. Tapi tidak salah. Pertanyaannya begini sebetulnya. Yang dimaksud Kang Asep adalah apakah akan ada komitmen nanti semua kasus hukum yang tertunda atau yang belum clear akan dibuka secara tuntas siapapun nanti dan akan betul-betul diselesaikan tanpa pandang ini kasusnya kawan atau ini kasusnya lawan. Mas Hasan dulu. Menurut saya itu pasti dilakukan. Tapi kan publik juga harus belajar. Jadi ada insinuasi yang sebenarnya itu trial by press. Sudah diadili dulu oleh publik. Kalau misalnya nggak ada buktinya dibilang, wah ini penegak hukumnya nggak benar. Padahal mungkin juga buktinya nggak ada. Itu kan sama yang terjadi sama Mas Ganjar. Diisukan macam-macam, buktinya nggak ada. Tapi sudah ada trial by public, by press, dan segala macam. Ketika itu misalnya nggak dilanjutkan, dianggap berpihak. Jadi ini juga harus kita lihat dengan fair. Kalau yang ada barangnya, buktinya diambil kok. Kalau yang nggak ada barangnya, Caimin aman kok. Nggak ada barangnya, Mas Anies aman kok. Mas Ganjar aman-aman aja kok. Jadi menurut saya ini fair. Jadi komitmen ini untuk melanjutkan. Nah, terkait dengan indeks korupsi. Kalau kita mau fair, indeksnya turun naik kok. Ketika naik dipuji nggak? Enggak juga, nggak dapat apresiasi. Jadi tahun lalu naik kok. Tahun ini turun, mungkin tahun depan naik. Di zaman kepemimpinannya Pak Prabowo, bisa jadi naik. Kita kalau mau fair, grafiknya turun naik. Grafik hari ini 34 dengan tahun 2014, 2015 ketika Pak Jokowi memimpin awal, grafiknya nggak jauh beda. Kalau angka awal tahun 2014 dibandingkan dengan angka hari ini, nggak jauh beda. Tapi beda ketika sebelum pembentukan perubahan undang-undang KPK kan? Iya. Hasil perubahan undang-undang KPK, tapi tahun lalu naik. Berantakan KPK-nya kan? Iya, tahun lalu naik. Jadi gini. Kalau kritik ini menurut saya harus kritik yang objektif. Kenapa? Tiga-tiganya bagian dari pemerintah kok. Menurut saya tiga-tiganya menyumbang juga untuk indeks persepsi korupsi. Dan itu harus dikelirkan. Jangan setiap pemilu diungkap lagi. Setelah selesai kan buka aja semuanya kan. Memang nggak ada masalah. Kalau udah masalah selesaikan cara hukum. Bukan selesaikan cara adat. Jadi yang menyumbang indeks persepsi korupsi itu bukan Pak Jokowi sendiri. Tapi bagian dari penyokong ketiga calon ini menyumbang untuk indeks persepsi korupsi PD Perjuangan, PKB karena semuanya juga menyumbang berarti. Pemerintah. Gimana itu Gus? Ya tentu, karena pemerintahan ini eksekutifnya ada presiden, dia bertanggung jawab untuk itu. Kami juga ikut membantu Pak Jokowi untuk menang. Dan kami tidak ingin Pak Jokowi juga gagal. Kita tidak ingin melihat indeks korupsi yang turun. Terus begitu turun kita bertanggung jawab. Ya harus. Karena oleh sebab itulah kami menyodorkan perubahan untuk merubah keadaan ini.
Jadi bukan berarti kita lari dari tanggung jawab, menyalah-nyalahkan, tidak. Ini faktanya seperti itu. Menurut saya hari ini lembaga-lembaga hukum yang ada seperti disampaikan Pak, semuanya berkasus. Di Mahkamah Agung, di BPK, di KPK, di Kejaksaan Agung, di kepolisian. Aduh, terlalu apa ya? Istilahnya kita sebagai negara hukum, malu kita untuk bilang kita negara hukum. Baik. Akhirnya ada sebagian bilang ini negara kekuasaan. Semua diatur-atur seperti kecurigaan Kang Asep tadi. Ketua KPK diatur, jadi kejaksaan diatur-atur. Oleh siapa? Ya, di sini presidensial. Pasti orang menghubungkannya dengan presiden. Kami kan cuma pembantu. Kami ikut memenangkan. Kekecewaan kami tidak seberat kecewaannya Pak Eriko tentu. Jadi, ya kan, tetapi kan kita harus tahu bahwa di politik itu seperti disampaikan Pak Adi tadi, itu seringkali terjadi. Intinya penanggung jawab terbesarnya presiden begitu maksud Gus Jazilul kan? Ini presidensial ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena tema debatnya banyak, bukan hanya soal hukum, korupsi, tapi ada satu lagi yang juga menarik adalah HAM. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.